Baik, sekian untuk materi hari ini. Kita lanjutkan ke presentasi tugas minggu lalu ya. Silakan dari kelompok 7. Baik Bu, saya izin share screen ya. Tunggu Raffi, kamu pakaiannya belum formal. Coba pakai kemeja dulu ya, kan kamu mau presentasi. Baik Bu, saya izin ganti baju dan off cam ya Bu. Iya, silakan. Bu, karena Raffinya sedang ganti baju, apakah boleh saya yang share screen? Oh, boleh Teresia. Saya yang share screen ya Bu, sebentar. Selamat siang Ibu dosen dan teman-teman semua. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan mengenai komunikasi nonverbal. Komunikasi nonverbal adalah sinyal yang biasanya menyertai pesan verbal, mata dan wajah, gerakan tubuh, penggunaan suara, dan bahkan penampilan kita. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang tipe-tipe komunikasi nonverbal. Yang pertama itu ada use of body. Nah, pertama dalam use of body ini ada gestur. Nah, gestur ini adalah gerakan tubuh yang di dalamnya termasuk body motion, gerakan jari dan tangan, digunakan untuk menggambarkan atau menekankan suatu hal. Lalu selanjutnya ada eye contact. Pepatah mengatakan the eyes are the window to the soul, atau mata adalah jendela jiwa, yang mengartikan betapa kuatnya kita mengekspresikan emosi melalui kontak mata. Lalu yang ketiga ada facial expression. Nah, ekspresi wajah kita tuh sangat penting dalam menyampaikan 6 emosi dasar manusia, yaitu kebahagiaan, kesedihan, keterkejutan, ketakutan, kemarahan, dan perasaan jijik. Lalu ada postur. Nah, postur adalah bagaimana kita memposisikan orientasi tubuh dan menggerakkan tubuh kita Nah, dari postur ini, orang lain tuh bisa menafsirkan betapa perhatiannya kita, hormat, dan juga dominannya kita. Lalu yang kedua ada use of voice. Di sini ada intonasi, volume, pitch, rate, dan vocalize pause. Nah, di sini intonasi yang datar bisa membuat pendengar atau receiver ini bosan karena suaranya yang monoton. Lalu kita juga dapat mengetahui jika mama kita sedang marah melalui volume suaranya yang keras, pitch suaranya yang tinggi, dan bicaranya yang cepat. Lalu saat kita berpidato juga, vocalize pauses seperti itu dapat membuat pendengar menganggap kita gugup atau tidak yakin dengan apa yang kita katakan. Baik, selanjutnya ada use of space. Yang pertama ada personal space. Layaknya pada sahabat, pacar, keluarga, makin kita intim dengan orang tersebut, makin kecil personal space kita karena memang kita merasa nyaman dengan mereka. Lalu selanjutnya ada artifacts. Orang memilih objek tertentu bukan karena fungsinya juga, tapi untuk memberi pesan tentang mereka. Objek yang dipilih dapat mencerminkan selera kita, sehingga ketika orang lain memasuki ruang kita, mereka akan melihat objek tersebut dan menarik sebuah kesimpulan. Nah, yang keempat itu ada use of time mengenai chronemics. Chronemics adalah bagaimana kita menafsirkan penggunaan waktu, dan penafsiran ini didasarkan pada norma budaya. Contohnya ada seseorang bernama Carlos. Carlos ini berasal dari budaya polikronik atau orang yang memandang waktu itu fleksibel, tetapi tidak dengan teman-teman sekelompoknya yang berasal dari budaya monokromik, sehingga mementingkan keteraturan waktu. Ketika Carlos datang terlambat dalam diskusi kelompok, teman-temannya memandang Carlos sebagai orang yang pemalas dan tidak bertanggung jawab. Nah, yang kelima, ada self-presentation cues. Ini tuh terbagi menjadi dua, yaitu physical appearance dan clothing and grooming. Physical appearance merupakan hal pertama yang dilihat oleh orang lain dan digunakan sebagai dasar untuk membuat judgement. Clothing and grooming. Contohnya tuh pas tadi Ibu menegur Raffi untuk berganti baju sesaat sebelum presentasi, karena mengkomunikasikan siapa kita dan yang ingin kita lakukan. Ini sumber yang kami gunakan. Sekian presentasi dari kami. Apabila ada yang ingin ditambahkan atau ditanyakan, dipersilakan. Terima kasih. Baik. Mari kita apresiasi. Menurut saya sudah cukup bagus presentasinya. Terima kasih kelompok 7.